Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak yang hebat. Hari ini kita akan belajar tentang matematika dengan materi KPK dan NPB. Pembelajaran KPK adalah dengan melakukan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat satu menentukan kelipatan suatu bilangan, dua menentukan kelipatan persekutuan dari dua bilangan, tiga menentukan kelipatan persekutuan dari tiga bilangan, 4 menentukan KPK dari dua bilangan, 5 menentukan KPK dari tiga bilangan, 6 menyelesaikan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari, dan 7 menyelesaikan masalah KPK dari tiga bilangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Pengertian dari KPK. KPK itu kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil, yang artinya adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Adapun banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Cara menentukan KPK. KPK dari beberapa bilangan dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut, dan jika ada bilangan yang sama, dipilih pangkat yang paling tinggi. Contoh soal mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Bapak di sini menyebutnya cara lama. Kenapa? Ya kan? Contohnya di sini ada disuruh menentukan KPK dari 12 dan 30. Jadi untuk mencari KPK dengan cara lama itu kita harus membagi bilangan 12 dengan bilangan prima terkecil. Ya. Di mana di sini adalah angkanya 2. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Begitu seterusnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sama halnya dengan 30. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 15. 15 karena bilangan ganjil maka tidak bisa dibagi 2. Ya kan? Maka ketemunya adalah 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Maka KPK dari 12 dan 30 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Ya. Jadi cirinya untuk menentukan KPK adalah diambil pangkat yang paling besar. Di sini ada 2 pangkat 2 dan 2. Maka kita ambil 2 pangkat 2. Nah, kita tulis di sininya 2 pangkat 2. Adapun bilangan yang lainnya sama ya pangkatnya. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah cara mencari KPK dengan pohon faktor dengan cara bebas. Bapak menyebutnya cara bebas ya.
Ya, sama bilangannya tadi adalah 12 dan 30. Di sini kita bebas menentukan. Kita cari faktor dari 12 itu berapa saja. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Di sini Bapak mengambilnya 12 itu Pak ambil bilangan primanya adalah 3. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 30 juga ya. Faktor dari 30 itu antara lain adalah 5. Jadi 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti halnya tadi, jadi faktor prima dari 12 dan 30 adalah sebagai berikut. Dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan 30 adalah 2 dikali 3 dan dikali 5. Sama seperti cara yang lama tadi, cuman di sini lebih fleksibel ya. KPK-nya tetap, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Selanjutnya adalah EPB. Tujuan dari pembelajaran EPB yang pertama adalah menentukan faktor suatu bilangan. 2. Menentukan faktor persekutuan dari dua bilangan. 3. Menentukan faktor persekutuan dari 3 bilangan. 4. Menentukan EPB dari 2 bilangan. 5. Menentukan EPB dari 3 bilangan. 6. Menyelesaikan masalah EPB dari 2 bilangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. 7. Menyelesaikan masalah EPB dari 3 bilangan yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Pengertian dari EPB. EPB adalah faktor persekutuan terbesar, di mana artinya adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Cara menentukan EPB. EPB dari beberapa bilangan dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut. Dan jika ada bilangan yang sama, maka dipilih bilangan yang pangkatnya paling kecil. Contoh, (12 dibagi 2 sama dengan 6). 6 dibagi 2 sama dengan 3. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Faktor prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Jadi EPB dari 12 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya. Seperti halnya pengertian tadi, kita hanya mengambil bilangan yang sama dari faktor-faktor prima yang ada. Di sini faktor prima dari 12 adalah ada angka 2 pangkat 2 dan 3. Sementara dari 30 ada 2, ada 3 dan ada 5. Jadi kita ambil bilangan yang sama saja. Tetapi kita mengambilnya adalah bilangan yang pangkatnya paling kecil. Ya. 2 pangkat 2 dengan 2. Jadi yang paling kecil adalah ini. Kita ambil taruh di sini. Sama hanya dengan 3. 3 sama pangkatnya ya. Jadi tidak masalah ya. Jadi langsung ditaruh aja. Jadi EPB dari 12 dan 30 adalah 6. Oke, kesimpulannya dari pembelajaran yang telah kita pelajari yaitu tadi tentang KPK dan EPB. Yang pertama, kelipatan persekutuan terkecil
di mana bilangan yang diambil adalah bilangan semua bilangan prima, dan jika ada yang sama maka diambil bilangan yang pangkatnya terbesar. Sedangkan pada FPB adalah kebalikannya. Faktor persekutuan terbesar di mana bilangan yang diambil adalah bilangan prima yang sama saja. Dengan catatan, jika ada bilangan yang sama, maka diambil bilangan yang pangkatnya terkecil. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.